Unjuk rasa buruh di depan kantor Disnaker Makassar berujung ricuh. Kakak beradik di Makassar tewas ketika motor yang mereka kendarai ditabrak truk dari belakang. Penyanyi sekaligus pembawa acara legendaris berpacu dalam melodi, Kus Hendratmo, tutup usia. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi, diantaranya pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga COVID-19 dengan munculnya varian Corona Mu, varian COVID yang disebut kebal vaksin. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kakak beradik di Makassar tewas ketika motor yang mereka kendarai ditabrak truk dari belakang. Sopir truk yang sempat kabur ditangkap polisi. Warga berkerumun saat petugas mengevakuasi jasad dua pengendara motor yang tewas ditabrak truk kontainer di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kedua korban yang merupakan kakak beradik meninggal dengan luka parah di kepala. Kecelakaan terjadi ketika korban dalam perjalanan pulang dari bekerja dengan berboncengan sepeda motor. Dari belakang, truk tiba-tiba menabrak motor yang dikendarai korban. Yang meninggal dari pengendara motor, baku bonceng. Oh, mereka bawa boncengan ya, Bu? Iya. Oh, ya. Bu, jenazah kedua korban itu dibawa kemana, Bu? Untuk kedua korban, kami evakuasi ke Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar. Kalau untuk kendaraan sendiri, Bu? Untuk kendaraan dua-duanya, barang bukti sepeda motor dan truk kontainer atau roda 12, kami amankan di pos kecelakaan lalu lintas Polrestabes Makassar. Sementara polisi menangkap supir truk yang sempat kabur dan kini diperiksa di Polrestabes Makassar. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga akibat disenggol truk tronton, sebuah mikrobus yang berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta terbalik di kilometer 87 Tol Purbalenyi. Seorang penumpang mikrobus tewas. Petugas Jasa Marga Tol Purbalenyi mengevakuasi mikrobus yang kecelakaan di ruas Jalan Tol Purbalenyi kilometer 87. Mikrobus sebelumnya terbalik dan menutup jalan tol dari arah Bandung menuju Jakarta. Truk tronton yang diduga menyenggol mikrobus kabur ke arah Jakarta. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang mikrobus tewas di lokasi kejadian. Pengemudi mikrobus luka-luka. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Kecelakaan maut berawal saat mikrobus disalip truk tronton dari jalur sebelah kiri jalan dan berbelok ke tengah jalan. Pengemudi kaget, kemudian mikrobus terbalik. Lagi di kiri, saya oper gigi lagi, turun gigi nggak ketahan, nggak keren, oleng sama dia di ini ke senggol, saya langsung jatuh. Pengemudi kendaraan LP ini kaget, banting setir ke kanan, kemudian pengemudi up kontrol, kendaraan terbalik, miring roda kiri di atas di lajur 1 dan lajur 2. Duga ngantuk atau gimana dan setir nggak? Kurang antisipasi. Kasus kecelakaan maut ini kini dilimpahkan dari PJR Tol Purbalenyi ke unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tarik-menarik motor ojek online oleh debt collector di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta viral di media sosial. Pelaku debt collector diamankan warga. Seperti inilah aksi perebutan motor ojek online yang dilakukan oleh debt collector di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta. Korban mempertahankan motornya dan berteriak maling. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar dan menangkap debt collector. Debt collector yang sempat menjadi bulan-bulanan warga bisa ditangkap dan diamankan di Polsek Kebon Jeruk, Jakarta. Sementara polisi masih mendalami kasus ini.
kejadiannya gimana tuh Pak? Yang Bapak lihat? Ya ribut begitu, ricu. Ya, berantem. Teman kejadian pas ngambilnya nggak tahu. Larinya sampai mana Pak? Titik sampai mana Pak? Sampai sini doang, pos gitu. Sampai soal situ diamankan sama? Diamankan sama Sapam. Sama Sapam situ. Seorang pedagang sayur di Pasar Gambir Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara dianiaya sekelompok orang saat dimintai uang lapak. Hanya berselang sehari, petugas dapat menangkap pelaku penyerangan. Video seorang wanita pedagang sayur di Pasar Gambir Tembung, Deli Serdang dianiaya sekelompok orang beredar viral. Alasannya, korban menolak memberi uang lapak berjualan di pasar sebesar Rp500.000. Korban pun mengadu ke Polsek Percut Seituan. Dengan pengadunya, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Pasar 12 Tembung pada Senin malam. Tanpa perlawanan, petugas pun membawa pelaku ke Mapolsek. Ini telah kita amankan yang viral di media sosial yang melakukan penganiayaan terhadap pedagang kaki lima seorang ibu yang terjadi di Pajak Gambir, Pasar 8, Kecamatan Persetuan. Dari tempat dia mangkal tadi atau makan di Pasar 10. Saat ini tersangka atas nama berinisial BS telah kita amankan di Polsek Persetuan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan masih mencari pelaku penyerangan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pembongkaran rumah di Semarang, Jawa Tengah diwarnai keributan antara penghuni rumah dan petugas Satpol PP. Puluhan rumah terpaksa dibongkar karena didirikan tanpa izin. Puluhan warga di Kampung Karangjengkang, Gemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah sempat menghadang petugas Satpol PP yang membongkar rumah mereka. Teriakan dan luapan kemarahan terus terlontar dari warga ketika rumahnya dihancurkan ekskavator. Petugas Satpol PP tak bergeming dan tetap melanjutkan pembongkaran di tengah tangisan para penghuni rumah. Sebanyak 26 rumah dibongkar karena dibangun tanpa izin di tanah milik warga bernama Putut Sutopo yang telah melaporkan ke Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Namun warga menilai pembongkaran rumahnya mendadak dan tanpa pemberitahuan yang jelas. Terus sampai 3 kali, itu kan namanya cuma mempermainkan rakyat, mempermainkan warga. Harusnya kan ini kan dikasih tahu dulu. Selama ini warga gimana Bu? Ya kemarin kan katanya ada mau pembongkaran, udah cari tempat kontrak, ada pindahan. Ternyata nggak jadi, kembali lagi. Sampai 3 kali. Terus bulan kali ini Juli, Agustus itu. Nah, ini keberatan ya Bu ya? Ya ini keberatan. Kok mendadak kayak gini, harusnya kan untuk cari kontrakan dulu untuk menyingkapkan barang-barang. Rupanya kuasa hukum ini tidak pernah cerita. Nah mereka juga warga merasa benar. Itu tanahku tanah negara. Padahal sudah Pak Putut atau siapa itu sudah ngurus sampai ke BPN, sudah dapat pengukuran. Sehingga saya sampaikan apabila ada putusan patukan kaitan dengan pisau apapun itu dimenangkan pemerintah pasti kita buang. Karena kita pengen kewibawaan tempat itu ada. Kalau ini kita biarkan, berarti Satpol nggak jalan. Proses pembongkaran ini sebagai tindak lanjut dari gugatan yang dimenangkan oleh pihak pemilik tanah di PT UN Semarang. Warga pun telah menerima uang pengganti sebesar Rp40 juta tiap rumah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Unjuk rasa buruh di depan kantor Disnaker Makassar berujung ricuh. Sejumlah orang tidak dikenal saling serang dengan massa pendemo. Kericuhan tak terhindarkan saat sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba menyerang peserta demo buruh di depan kantor Disnaker Kota Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Akibatnya kedua belah pihak saling melempar batu. Aparat Polsek Rapocini langsung membubarkan aksi saling serang ini. Akibat kericuhan, satu mobil komando yang digunakan massa demo saat berorasi rusak di bagian kaca depan. Sejumlah peserta demo dan polisi juga terluka terkena lemparan batu. Hari ini sedang berlangsung
unjuk rasa atau penyampaian pendapat oleh kawan-kawan dari buruh di Makassar ini di depan Disnaker. Namun ada sedikit gangguan yang mereka rasakan, lalu kita mengarahkan untuk membuat laporan polisi. Sebelum diserang, puluhan buruh berorasi terkait kasus kecelakaan kerja seorang buruh yang belum mendapat haknya sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Kericuhan juga terjadi pada aksi unjuk rasa buruh pelabuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Buruh protes karena uang sisa hasil usaha dari koperasi belum diterima selama 3 tahun. Dokumentasi. Aksi unjuk rasa buruh pelabuhan Tunas Bangsa Mandiri ricuh dengan petugas Satpol PP di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara siang tadi. Pendemo dan petugas terlibat saling dorong karena ratusan buruh memaksa masuk untuk bertemu Gubernur Sulawesi Tenggara. Para pendemo menuntut agar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara dicopot karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan internal koperasi Tunas Bangsa Mandiri terkait uang sisa hasil usaha yang belum diterima anggota koperasi selama 3 tahun. Agar dipercepatnya proses audit yang sudah lama berlarut-larut ini. Yang kedua, kami meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sesegera mungkin mencopot Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya masa buruh mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, namun tidak menemukan satu pegawai pun yang bertugas. Mereka lalu menyegel kantor sebagai bentuk protes karena lambatnya kinerja kepala dinas dalam menyelesaikan dugaan penyelewengan dana SHU dan dana sosial koperasi Tunas Bangsa Mandiri. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sakit hati disebut mantan napi, seorang pria nekat menembak tetangga dengan senjata api. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.